Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami. Oke, baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Margareta Aulia Septinia Putri dan teman saya. Nama saya Andreas Rama Paundra Prasetya. Dan saya Richard Devin Tanujaya Halim. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu Disruptive Strategy and Innovation. Kami memilih topik, yaitu membandingkan dua jenis bisnis. Yang pertama ialah toko tradisional dan waralaba. Yang kami pilih ialah Indomaret. Transformasi digital pada saat ini sangat penting agar perusahaan dapat tetap kompetitif. Jika tidak mampu mengikuti transformasi digital di era ini, tentu akan mengalami ketertinggalan. Semua segmen saat ini tentu telah banyak mengalami sebuah perubahan. Toko tradisional juga tidak luput dari perubahan tersebut. Perubahan tersebut dapat dilihat melalui adanya inovasi baru yaitu Indomaret, yang menjadi ancaman bagi toko tradisional. Di sini, yang sebagai disruptor ialah Indomaret. Indomaret merupakan salah satu pengecer waralaba terbesar di Indonesia. Indomaret dikelola oleh PT Indomarko Prismatama, merupakan salah satu anak perusahaan dari Salim Group. Indomaret pertama kali didirikan pada 20 Juni 1988. Gerai pertama Indomaret terletak di Ancol. Latar belakang didirikannya Indomaret karena pendiri dari Indomaret yaitu Antoni Salim memiliki pemikiran agar dapat mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari para karyawannya. Dengan memiliki bekal pengetahuan terkait keterampilan pengoperasian toko, kebutuhan konsumen, serta pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern. Hal tersebut membuat Antoni Salim membuka gerai Indomaret dan juga menjadikan Indomaret sebagai pelopor pertama konsep bisnis waralaba di bidang minimarket Indonesia. Setelah melakukan pengamatan terhadap perilaku konsumen, sehingga memperoleh kesimpulan bahwa para konsumen cenderung memilih produk yang berkualitas serta harga yang pasti dan suasana yang nyaman saat berbelanja. Oleh karena itu, Indomaret menjual berbagai jenis produk kebutuhan sehari-hari yang berkualitas, serta pada setiap produknya, Indomaret mencantumkan label harga. Hal tersebut tentu akan mempermudah para konsumennya. Di sini, toko kelontong atau toko tradisional bergerak sebagai disrupti. Toko tradisional atau yang biasa disebut dengan toko kelontong merupakan suatu bentuk umum dari kegiatan perdagangan. Biasanya dapat berupa warung, kios, gerai, dan lapak. Toko tradisional menyediakan berbagai jenis kebutuhan manusia sehari-hari, mulai dari berbagai olahan makanan hingga kebutuhan sehari-hari, seperti sabun hingga pembersih lantai. Toko tradisional hanya memiliki satu kepemilikan dan biasanya tidak memiliki cabang lainnya. Hal tersebut tentu berbeda dengan toko modern atau Indomaret, yang gerainya dapat kita jumpai di mana-mana. Tentu dengan keberadaan Indomaret pada saat ini menjadi ancaman besar bagi toko tradisional. Hal tersebut lantaran kelemahan yang dimiliki oleh toko tradisional antara lain ialah jam operasional yang tidak jelas atau tidak tentu, tidak dicantumkannya harga pada setiap produknya, penataan barang yang kurang tertata, pelayanan yang kurang baik, sehingga kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh Indomaret dan mampu menjadi keunggulan mereka. Selanjutnya adalah enabling teknologi. Pada tahap ini, Indomaret menerapkan investasi atau inovasi yang membuat produk lebih terjangkau dan dapat diakses oleh populasi yang lebih luas, yaitu dengan cara membuat banyak cabang Indomaret dan membuat franchise di setiap daerah di Indonesia. Dengan membuat banyak gerai dan terdapat di banyak daerah di Indonesia, Indomaret menjangkau pasar yang besar dan banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tempatnya yang bersih dan kelayakan serta kelengkapan barang yang dijual juga merupakan inovasi yang tidak dimiliki oleh warung kelontong pada umumnya. Dengan menyatukan inovasi tersebut dan banyak gerai, terdapat di berbagai daerah dan kelengkapan kebersihan merupakan paket komplit untuk membuat pelanggan nyaman dan dapat menjangkau Indomaret dengan mudah. Tak hanya itu, Indomaret juga menyediakan aplikasi pemesanan belanja secara online yang mereka dapatkan dan mengantar barang tersebut untuk sampai ke tempat tujuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah inovatif bisnis model.
Inovatif bisnis model adalah model bisnis yang menargetkan non-konsumen atau pelanggan baru yang belum tentu mendapatkan layanan dan beli di Indomaret atau konsumen kelas bawah yang paling tidak menguntungkan. Pada tahap ini, Indomaret perlu menjaring pelanggan yang belum pernah belanja di minimarket, yang tetap setia membeli pada warung biasa atau pasar tradisional. Indomaret perlu melakukan sebuah inovasi dengan cara menjaring konsumen yang berada di kelas bawah. Pada tahap ini, ada beberapa cara yang dilakukan oleh Indomaret seperti yang pertama adalah value proposition. Pada poin ini menanyakan tentang apa yang ditawarkan Indomaret kepada pelanggan. Indomaret menawarkan berbagai inovasi mereka agar pelanggan dapat tertarik dan membeli Indomaret, seperti kelengkapan barang yang menyangkut kebutuhan konsumen setiap hari. Dengan kelengkapan tersebut, konsumen tidak bingung mencari kebutuhan mereka di berbagai tempat karena Indomaret sudah memenuhi semuanya, seperti sandang pangan, camilan, dan lain-lain. Indomaret juga menawarkan banyak promo karena kerjasama mereka dengan berbagai pihak lain seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain yang menawarkan cashback tiap pembelian. Indomaret juga tidak mengenai sandang pangan saja, namun juga melayani berbagai pembayaran online seperti e-commerce, pembelian pulsa, dan lain-lain. Indomaret juga membuat sistem siap antar kepada pelanggan. Ini adalah inovasi yang tidak dimiliki oleh market lain. Poin kedua adalah value change. Pada poin ini menceritakan tentang bagaimana proposisi nilai terbentuk. Kelebihan dan inovasi Indomaret tercipta karena berbagai masalah yang dihadapi oleh konsumen dan diamati oleh Indomaret sehingga timbul sebuah solusi dari sebuah permasalahan tersebut. Seperti kelengkapan dan untuk kebutuhan dan keinginan yang terpenuhi dengan harga terjangkau dan banyak promo di dalamnya. Itu adalah sebuah hal yang membuat konsumen yang belum menjadi pelanggan Indomaret dapat tertarik dan lebih memilih belanja di sana. Tak hanya itu, adanya gerai Indomaret di berbagai tempat merupakan salah satu bentuk solusi terhadap permasalahan susahnya belanja di daerah tertentu. Ini membuat orang yang berada di suatu daerah tertentu pemasaran dan ingin mencoba belanja di Indomaret. Poin selanjutnya adalah revenue model. Bagaimana suatu pendapatan Indomaret dibuat? Pendapatan Indomaret dibuat dengan cara menjual berbagai macam kebutuhan dan keinginan konsumen. Indomaret juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan penghasilan yang telah dibuat. Indomaret juga membuat produk mereka sendiri dengan cara bekerja sama dengan suatu perusahaan tertentu untuk membuat sebuah produk white label. Dengan promo yang dibuat oleh Indomaret, pelanggan akan lebih tertarik dan ingin menambah total perbelanjaan mereka. Pada era digital ini, banyak orang yang ingin melakukan dengan cara online agar tidak perlu lagi keluar rumah untuk mencari apa yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, banyak sekali perusahaan aplikasi penyedia barang dan jasa online seperti Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab, dan lain-lain untuk memuaskan pelanggan yang ingin melakukan kegiatan pemesanan secara online. Dari keadaan serba digital tersebut, Indomaret melakukan sebuah inovasi untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut agar timbul kerjasama yang baik untuk menambah suatu pemasukan usaha yang dilakukan oleh toko biasa. Indomaret membuat perusahaan mereka dapat membayar top up dan berbelanja lewat Indomaret. Indomaret juga menawarkan promo produk mereka dengan syarat membayar lewat aplikasi yang bekerja sama dengan perusahaan. Indomaret ini menambah antusias dari pelanggan untuk mendaftar pada aplikasi tersebut untuk meningkatkan kualitas dan membedakannya mereka dengan toko kelontong biasa. Setelah membahas berbagai aspek soal waralaba Indomaret dan toserba biasa, di sini kita akan membandingkan bagaimana Indomaret bisa mengembangkan konsep yang sebenarnya sudah ada dari toserba. Jadi Indomaret berbeda dengan toserba biasa dengan meningkatkan kepraktisan bagi pelanggan dengan membangun sistem belanja barang-barang sehari-hari yang juga dapat tersedia secara online. Dan selain itu, model bisnis waralaba ini sangat praktis. Karena hampir dimanapun kita berada, ada Indomaret yang dekat. Di mana toserba, memang betul banyak toserba yang berada di sekitar kita, tetapi kualitasnya belum di standar. Belum ada inovasi yang sedalam Indomaret dalam melayani dengan seragam, dengan produk-produk yang seragam,
Bahkan Indomaret juga sudah mulai menggandeng UMKM untuk berjualan makanan atau produk-produk mereka di dalam Indomaret. Hal ini terjadi secara seragam di semua Indomaret di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, semua Indomaret dipastikan untuk memiliki kualitas yang baik, tempat yang bersih, dan tempat yang nyaman. Bahkan selain untuk membeli barang-barang sehari-hari, kita juga bisa mulai membeli makanan di Indomaret dan jasa-jasa lainnya. Ini tentu merupakan pengembangan dari konsep yang sudah ada di Toserba sebelumnya, di mana walaupun memang menjual hal-hal selain barang-barang, Indomaret membawa konsep ini ke level yang berbeda, yang benar-benar berinovasi dan melakukan disrupsi dalam hal toko barang-barang keseharian. Nah teman-teman, kira-kira apa yang kita pelajari dari membandingkan Indomaret dan Toserba biasa? Di sini kita ingin menekankan 3 poin inti. Yang pertama adalah convenience, yang kedua all you need, dan yang ketiga clean and tidy. Di sini kita ingin menjelaskan bahwa Indomaret sebenarnya berinovasi dalam hal yang sederhana tetapi dicari dan dibutuhkan. Yang pertama yaitu Indomaret praktis, ada di mana-mana, dan produknya kita bahkan sudah semua familiar dengan kira-kira apa aja sih yang dijual di Indomaret. Memang kalau membandingkan harga, kita tentu bisa menemukan tempat yang harganya mungkin lebih mahal atau lebih murah dibandingkan Indomaret. Tetapi yang sudah pasti adalah barangnya sudah pasti dan tempatnya juga sudah pasti bersih. Karena kepraktisan itu dan karena menjual segala jenis hal yang kita butuhkan dan didukung dengan tempat yang bersih, kami bisa menyimpulkan bahwa Indomaret melakukan disrupsi dalam hal kepraktisan untuk menyediakan produk yang terbaik. Berikut itu adalah inovasi ala Indomaret. Sebagai kesimpulan, kita ingin menekankan 3 poin. Yang pertama adalah disrupsi yang baik adalah disrupsi yang memiliki tujuan yang jelas. Tidak hanya selalu menggunakan teknologi, tidak hanya selalu mungkin kalau kita mendengar kata disrupsi kita identik dengan teknologi terbaru, mungkin inovasi-inovasi canggih. Tetapi disrupsi tidak hanya semua itu. Inovasi bisa juga dalam hal kepraktisan dan dalam hal selalu berkembang menuju hal yang terbaik. Seperti prinsip yang terdapat dalam Kaizen Principle, prinsip dari Jepang yang menggambarkan bahwa inovasi itu harus selalu dilakukan, tidak berhenti di suatu tempat, selalu ada kesempatan untuk berinovasi. Yang kedua, customer in mind. Disrupsi harus fokus kepada konsumen. Tidak hanya semata menggunakan teknologi terbaru untuk menggunakan teknologi terbaru digunakan untuk membuat experience oleh customer semakin lebih baik. Jadi kita fokus kepada customer. Karena pada akhirnya, sebagaimana kita merancang bisnis plan, pada akhirnya kita perlu berjualan dan kita perlu menjual sesuatu kepada konsumen. Jadi konsumen selalu harus kita buat sebagai prioritas kita dalam disrupsi ataupun dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Dan yang ketiga adalah teknologi as a support. Bukan disrupsi tidak selalu melulu berfokus pada teknologi, tetapi kita bisa menggunakan teknologi sebagai pendukung dari prinsip model diskusi yang baik. Jadi tidak hanya fokus ke menggunakan teknologi untuk menggunakan teknologi, tapi kita menggunakan teknologi untuk mengedepankan customer. Kita membuat pengalaman membeli di toko kita, pengalaman membeli di Indomaret senyaman mungkin. Jadi teknologi sebagai pendukung. Untuk mengakhiri presentasi pada hari ini, saya ingin mengatakan, the world is your canvas for all kinds of innovations. There is always something new, and this will never end. Dalam dunia ini adalah sebuah kanvas untuk segala jenis inovasi baru. Selalu ada saja kesempatan untuk melakukan hal yang baru, dan hal ini tidak dapat berakhir. Jadi, salah satu hal penting yang kita catat dari melakukan proyek ini adalah dalam bisnis kita banyak sekali hal yang dapat diinovasikan, dan kita tidak bisa melihat inovasi sebagai sesuatu yang berhenti di suatu tahun, karena inovasi selalu akan berkembang dan
dengan melakukan proyek ini, kami semakin semangat untuk berinovasi dan mengembangkan ide bisnis yang kami lakukan untuk proses-proses selanjutnya. Demikian sekilas soal presentasi kami tentang membandingkan Indomaret dan toko serba biasa. Kami ucapkan terima kasih telah menonton dan